Dendi, boleh gambarannya bagaimana kira-kira dari proyeksi atau gambaran Anda terkait dengan eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dengan Israel yang juga ada potensi akan adanya Amerika Serikat yang juga akan terlibat, dan juga ini kan kondisinya semakin panas begitu dengan ancaman dari Amerika Serikat dan memicu ketidakpastian pasar di komoditas global seperti yang sudah kita ulas sebelumnya. Silakan proyeksi Anda, Pak Dendi. Ya, direct impact-nya seperti udah kita lihat pertama tuh ke harga minyak ya. Kalau dilihat dalam seminggu terakhir atau bahkan di akhir bulan Mei sebetulnya harga minyak tuh mengalami penurunan sempat di bawah $60 per barrel. Sekarang sudah di atas 70 dan meningkat hampir ya sekitaran $10 dalam seminggu terakhir karena eskalasi konflik di Timur Tengah. Saya pikir kemungkinan naik ini masih terbuka ya kalau sikap Amerika memutuskan untuk terlibat langsung. Seperti kita ketahui berita hari ini Presiden Donald Trump sudah mengumumkan dalam 2 minggu akan mengambil keputusan. Kalau Amerika terlibat langsung, saya pikir kondisinya semakin parah karena itu juga bisa memancing negara lain untuk terlibat ya seperti Rusia, Cina, paling tidak keterlibatan secara tidak langsung, dan ini tentu akan menimbulkan problem ya di distribusi minyak terutama ya produksinya juga, dan itu bisa meningkatkan harga minyak. Skenario yang paling worst proyeksi kita itu bisa sampai 120 sampai 140 ya. Paling nggak kalau eskalasi konfliknya antara Iran dengan Israel saja itu bisa di sekitaran 80 sampai 90 gitu ya, masih di bawah 100. Oke, tadi Anda menyebutkan kalau akhirnya Amerika Serikat terlibat, kemudian juga negara-negara lain kan sebenarnya juga para kepala negaranya sudah memberikan pendapat begitu berkaitan dengan konflik ini, di mana sebenarnya mayoritas meminta bahwa eskalasi ini ditahan atau didinginkan begitu, artinya gencatan senjata dilakukan supaya ancaman nuklir tidak terjadi. Tapi ini kan sudah berpengaruh terhadap harga komoditas, kemudian bahkan kalau kita bicara berkaitan dengan gangguan rantai pasok atau pasokan dari kawasan Teluk atau misalnya dari Selat Hormuz yang menjadi risiko utama, apakah ini juga dapat mendorong harga minyak mentah yang akan naik mungkin untuk periode jangka pendek hingga menengah, Pak? Ya, Iran itu kan produksi minyaknya sekitaran 3 juta barrel per hari ya. Jadi yang jelas supply dari Iran akan terganggu gitu ya. Selain juga jalur distribusi di sekitaran Selat Hormuz dan juga di Laut Merah sampai ke terusan Suez. Dan itu setiap hari itu 12.000 kapal tuh lewat situ ya. Dan itu bukan hanya berpengaruh terhadap harga minyak, tapi juga harga barang-barang lain juga, karena kemudian mereka harus muter tuh ke selatan Afrika ya. Itu perlu waktu 3 minggu untuk muter ke sana, dan itu juga akan berdampak kepada peningkatan inflasi. Dan saya pikir dampaknya bisa besar ya kalau ini terus berkepanjangan, dan ya tentu ini akan berdampak lanjutan ke pelemahan ekonomi dunia yang sekarang juga kita kan sedang menghadapi masalah trade war. Jadi permasalahan ekonomi global itu makin parah berarti. Oke, dari penjelasan Anda tadi, berarti kan memang potensi kenaikan harga minyak ini masih sangat terbuka begitu ya, mengingat memang eskalasinya masih belum mereda, kemudian serangan masih terus dilancarkan. Seberapa besar dampak kenaikan harga minyak terhadap peningkatan biaya energi dalam negeri, kalau dari proyeksi Anda? Iya, angkanya sebetulnya udah ada ya, Kementerian Keuangan juga membuat analisis sensitivity. Jadi harga minyak itu kalau meningkat setiap $1, itu ada peningkatan biaya subsidi energi ya, itu sekitaran 6,9 triliun gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau naik $10 yaitu hampir 70 triliun, 69, terus kemudian ke 20 ya berarti sampai 140. Dan itu tentu akan berdampak nanti ke defisit ya, walaupun biasanya pemerintah menyalurkannya dalam bentuk kompensasi gitu ya. Cash flow pemerintah terjaga, tapi nanti Pertamina dan PLN tuh yang akan terdampak gitu ya. Maksudnya cash flow-nya itu bebannya di BUMN. Tapi secara umum itu tentu akan meningkatkan harga minyak di domestik, dan itu berdampak pada biaya
belanja subsidi pemerintah. Oke. Baik, berarti menurut Anda apa yang pada saat ini dilakukan pemerintah berkaitan dengan potensi kenaikan harga minyak yang akan berpengaruh juga terhadap konsumsi minyak dalam negeri, apakah memang sudah tepat atau sebenarnya memang ada sesuatu yang bisa dilakukan supaya menekan risiko kenaikan harga minyak dan juga efeknya terhadap konsumsi dalam negeri sendiri, Pak? Ya, sebetulnya tidak banyak yang bisa dilakukan ya kalau pemerintah ingin meredam dampak kenaikan harga minyak ini, ya tentu ada biayanya, itu subsidi yang harus meningkat gitu ya. Ya atau melakukan adjustment harga gitu atau harga meningkat. Dan ini tentu ya perlu diperhitungkan sekali gitu ya, jangan sampai membebani masyarakat dan meningkatkan inflasi. Artinya juga harus dicari titik keseimbangan antara beban yang ditanggung masyarakat dan juga oleh pemerintah. Saya pikir ini satu hal yang harus dicari titik temunya. Berarti bisa dikatakan memang dari segi fiskal potensi lonjakan harga minyak ini bisa dikatakan akan membebani APBN begitu, terutama yaitu tadi melalui subsidi energi atau misalnya kompensasi ke BUMN energi seperti Pertamina dan juga PLN. Ya, betul. Ini harus ada pembagian beban, saya pikir ya. Karena kita tahu juga ya pemerintah juga sedang menghadapi masalah yang tidak mudah ya, penurunan penerimaan pajak. Sementara kalau ada beban yang terus meningkat, ya saya pikir harus ada pembagian beban ya antara pemerintah dan juga masyarakat supaya juga lebih ya mengubah perilaku masyarakat juga gitu ya, mengurangi konsumsi atau juga naik kendaraan umum dan seterusnya. Oke, lalu sebaliknya, apakah penguatan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia, misalnya seperti batu bara, CPO, dan juga nikel, ini ada potensi untuk menjadi penyeimbang atau justru memberikan net benefit terhadap neraca perdagangan begitu di tengah fluktuasi harga komoditas lainnya yang berpengaruh atau terpengaruh terhadap kondisi eskalasi perang yang sedang terjadi, Pak Dendi? Jadi sebetulnya other thing being equal ya, artinya proyeksi kita itu sebetulnya ke depan tuh ada koreksi harga komoditas, terutama juga karena ada pelemahan ekonomi global ya akibat trade war. Nah, kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah biasanya sih diikuti ya dengan harga-harga komoditas energi yang lain ya, termasuk juga CPO. Cuma saya duga akan banyak juga kenaikannya, karena di lain sisi ada resiko pelemahan ekonomi global ya. Pertama selain karena trade war, terus kedua juga ya, inflasi global ini akan beresiko meningkat juga ya. Ya karena tadi saluran distribusi yang terganggu ya. Terus ya harga minyak juga biasanya kan berdampak ke inflasi secara umum. Jadi harga naik ya, di lain sisi juga program penurunan suku bunga juga jadi terhambat gitu. Jadi resiko pelemahan ekonomi global itu membayangi juga gitu ya. Jadi kemungkinan diikuti harga komoditas yang lain juga rasa-rasanya nggak akan cukup berat gitu ya, Pak? Banyak juga gitu ya. Dan kita tahu kan trennya nih menurun terus ya. Walaupun mungkin kita nggak sampai memproyeksikan ada crash harga di komoditas. Masih relatif menguntungkan sebetulnya.